Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Praktikum Ekonomi Sumber Daya Hutan, ingin menjelaskan mengenai materi dari judul kedua, yaitu identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Kami akan membahas dalam sumber daya alam, selain terkandung nilai ekonomi yang tampak atau biasa kita sebut dengan tangible, terdapat nilai ekonomi yang tidak tampak atau biasa kita sebut dengan intangible. Nilai ekonomi yang tidak tampak tersebut terkandung dalam jasa lingkungan. Jasa lingkungan berarti manfaat potensi lingkungan tanpa harus dengan cara yang merusak lingkungan itu sendiri dan tidak mengurangi fungsi utamanya. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia sebagai pengelola dan pemanfaat sumber daya alam yang mampu memasukkan prinsip kelestarian alam dan lingkungan alam. Usaha-usaha pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya. Hal itu berarti upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan tetap menjaga kelestarian alam sehingga memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Baiklah, kelompok kami akan membahas mengenai sengon dan gaharu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sengon. Sengon merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang cepat tumbuh dan banyak digunakan untuk kebutuhan industri furnitur seperti itu. Sengon yang nama latinnya Paracerantes falcataria, Paracerantes molucana, juga jenis pohon yang dikembangkan untuk HTI maupun hutan rakyat Indonesia. Sengon adalah salah satu spesies yang cepat berkembang, fast growing, dengan tinggi hingga 8 meter per tahun di masa pertama penanaman. Pohon ini dapat hidup di pantai hingga daerah dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Namun, pada umumnya progresnya akan optimum, jadi pertumbuhan sengon akan optimum di kisaran 0 sampai 800 mdpl dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Pohon sengon memiliki keunggulan fast growing dengan masa tebang yang pendek sekitar 5 sampai 7 tahun. Pengelolaannya relatif mudah dan persyaratan tempat untuk tumbuhnya itu enggak rumit. Manfaat yang pertama yaitu manfaat intangible pohon sengon. Sengon merupakan tanaman legum yang melalui jatuhan serasa dan rantingnya mampu memberikan masukan nitrogen, bahan organik, serta berbagai mineral bagi lapisan permukaan tanah. Berdasarkan fakta dan pernyataan tersebut, muncul dugaan bahwa terjadi perbaikan kesuburan tanah untuk lahan-lahan yang telah ditanami sengon. Penanaman sengon pada lokasi penelitian meningkatkan kualitas kesuburan tanah, diindikasikan dari adanya peningkatan masukan bahan organik, kandungan bahan organik tanah, nitrogen total, serta nitrogen tersedia. Adanya peningkatan nitrogen tanah pada lahan dengan penanaman sengon disebabkan karena masukan bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan tanpa penanaman sengon. Sengon juga membantu penyuburkan tanah dan memperbaiki kualitas lahan. Manfaat sengon yang kedua adalah tangible, itu dia yang tampak gitu. Sengon merupakan tanaman pohon serbaguna yang memiliki beragam manfaat dari semua bagian pohonnya, mulai dari daun hingga perakarannya. Sengon menjadi salah satu pohon alternatif yang dapat diusahakan secara ekstensif untuk tujuan mimosaceae. Menurut pakan ternak yang sangat baik, mengandung protein yang tinggi. Daun yang berguguran menjadi pupuk hijau yang baik bagi tanah dan tanaman di sekitarnya. Tajuk pohon yang rindang dimanfaatkan sebagai naungan di areal perkebunan dan wanatani. Perakaran sengon memiliki modul akar sebagai hasil simbiose dengan bakteri Rhizobium, menguntungkan bagi tanah di sekitarnya karena membantu penyediaan nitrogen di dalam tanah. Bintil akar ini dapat mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi amonia yang dapat dimanfaatkan oleh pohon inang untuk pertumbuhannya. Dan saat ini sengon kayu olahan berupa papan dengan ukuran tertentu sebagai bahan pembuat peti, papan, penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, industri korek api, pensil, bahan baku industri kertas pulp, kayu lapis, kayu pertukangan atau perabotan rumah tangga, kerajinan seni yang bernilai tinggi, serta kayu bakar. Selain kayunya yang berguna, pohon yang daunnya bermanfaat sebagai pakan ternak juga. Selanjutnya yaitu gaharu. Gaharu adalah salah satu hasil hutan non kayu dengan berbagai bentuk,
warna yang khas, serta memiliki kandungan damar yang beraroma khas. Aroma spesifik yang dihasilkan oleh gaharu dapat dipergunakan untuk parfum, dupa, hio, obat-obatan, sabun mandi, kosmetik, dan pengharum ruangan. Gaharu diketahui menjadi bahan baku industri, wewangian atau parfum, kosmetik, serta bahan baku industri obat dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan jenis penyakit tertentu. Selain itu, industri pengolahan gaharu dapat juga berbentuk minuman seperti kopi gaharu, dan teh gaharu yang diproses dari daun gaharu. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang tangible dari gaharu ini. Manfaat tangible dari gaharu. Gaharu ini nggak hanya digunakan sebagai bahan wangi-wangian atau industri parfum, tapi juga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetik, dupa, dan pengawet. Berbagai jenis aksesoris. Daun gaharu juga bermanfaat setelah diproduksi menjadi teh yang mempunyai khasiat detoksifikasi tubuh serta merendahkan stres atau ketegangan. Lalu manfaat intangible gaharu. Akar gaharu yang memiliki bentuk yang unik juga tidak ditakar dengan menggunakan kilauan, akan tetapi dilihat dari segi artistiknya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pohon gaharu sendiri mempunyai fungsi ekologis dari aspek konservasi tanah dan air, karena pohon ini mempunyai tajuk yang rapat dan sistem perakaran yang dalam. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 2 mengenai manfaat tangible dan intangible pohon sengon dan pohon gaharu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.